Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بالفتوح المنور والرسوخ وصلاة الجسد والروح وتوبة النسوح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة أن الله يغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بداية هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ثم إلى الحبيب محمد الهدار وأولياء هذه البلدة خاصة أن الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه. حديث حسن رواه ابن ماجه وهو حديث قدسي. Hadits qudsi. Hadits qudsi itu hadis yang menceritakan firman Allah. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Kalau hadits qudsi itu Nabi menceritakan Allah berfirman demikian. Paham nih? Paham nggak ini? Bedanya Al-Quran dengan hadits qudsi banyak. Kalau Al-Quran itu ada yang wajib dibaca di sholat seperti surat Al-Fatihah, ada yang sunnah dibaca di sholat seperti surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau hadits qudsi, firman Allah yang diceritakan oleh Nabi itu bukan Al-Quran, dibaca di sholat, batal sampean. Paham nih? Yang kedua, hadits qudsi itu bagi orang yang berhadas kecil nggak boleh. Al-Quran itu bagi orang yang berhadas kecil nggak boleh menyentuh, nggak boleh membawa. Kalau hadits qudsi nggak apa-apa. Orang junub, perempuan haid baca Quran haram hukumnya. Kalau hadits qudsi nggak haram. Paham?
Kalau Al-Quran ada yang disebut surat, ada yang disebut ayat. Kalau hadits qudsi nggak ada ayat hadits qudsi, surat hadits qudsi nggak ada. Karena itu lain hadits qudsi dengan Al-Quran. Hadits qudsi ini Allah berfirman, jadi Nabi menceritakan firman-Nya Allah. Nah, ini termasuk hadits qudsi ini. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Salasatun, 3 orang." Kata Nabi, "Ana khasmuhum, aku menjadi musuh mereka. Yaumal qiyamah, ada di hari kiamat. Orang ini nanti musuh sama Tuhan. Wa man kuntu khasmahu, siapa aku yang menjadi musuhnya, khasamtuh, bakal aku musuhi dia," kata Allah. Artinya orang ini bakal nanti di hari kiamat ketakutan dengan Allah, Allah pun marah kepada mereka. Hati, jangan termasuk golongan 3 orang ini. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah di hari kiamat. Di hari kiamat itu Allah memberikan rahmat yang lebih gede daripada di dunia sebetulnya. Sampai digambarkan begini oleh Nabi, "Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidah fid dunya fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun." Allah itu memiliki 100 rahmat, ibarat 100% rahmat, yang diturunkan di dunia cuma 1 rahmat, 1%-nya. Sampai ibu yang sayang sama anaknya itu dari bagian 1 rahmat Allah. Binatang-binatang buas memelihara anaknya itu 1 bagian daripada rahmat Allah. Manusia saling membantu, saling mencintai, itu juga bagian daripada 1 rahmat Allah. Wa khaba'a minha 99 liyaumil qiyamah. Sedangkan 99 rahmat yang lainnya disimpan oleh Allah untuk nanti di hari kiamat. Jadi Allah itu lebih banyak menebar, membagi rahmatnya ada di hari kiamat lebih daripada rahmatnya di dunia. Banyak mengampuni, banyak memaafkan, banyak menyelamatkan. Cuma 3 orang ini dimusuhi sama Allah. Berarti udah keterlaluan 3 orang ini. Allah banyak membagikan rahmatnya dari kiamat, banyak mengampuni, banyak menyelamatkan. Cuma 3 orang ini dibenci sama Tuhan, dimusuhi oleh Allah. Ojo sampai jadi 3 orang ini, Pak. Apa aja? 1, rajulun a'tabi, seseorang yang memberi dengan nama Allah atau dengan sebab Allah, wa ghadara, dan dia menipu. Orang yang memberi karena Allah tapi dia terusannya menipu.
Dia tujuannya baik, membangun darul aitam, membangun pondok, membangun masjid, membangun karena Allah. Ditipu untuk cari ketenaran, untuk cari duit, untuk cari kepentingan, untuk cari itu, untuk cari ini. Hati-hati. Ustadz, hati-hati. Kiai-kiai, hati-hati. Guru-guru, hati-hati. Kalau kamu tadi itu memberi, mengeluarkan duit, menginfakkan duit, pikiran, ilmu karena Allah, jangan nipu. Kamu itu dihargai sama orang karena orang percaya kepada kamu. Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu akan menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Orang disuruh cinta, orang suruh hormat. Al ulama'u warasatul anbiya, katanya ulama pewaris nabi, tapi nipu. Cintailah aku, sebentar lagi kamu saya tipu. Nggak boleh begitu. Pewaris Nabi itu akhlaknya juga, pewaris Nabi itu ibadahnya juga, pewaris Nabi itu zuhudnya juga mewarisi, budi pekertinya juga mewarisi. Karena itu nggak benar kalau walaupun salah pewaris Nabi, walaupun keliru pewaris Nabi, hati-hati. Justru kalau ada orang yang menginfakkan sesuatu dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, tapi untuk menipu, itu adalah menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel itu sok mikir umat. Jangan seperti sebagian tokoh-tokoh agama, sok ahli kitab tapi nipu. Yang urusan-urusan tentang kebesaran Nabi Muhammad ditutup-tutupi, ditafsiri yang lainnya, di kitab Taurat, di kitab Injil, Bible yang sekarang itu loh nerangkan tentang kebesaran Nabi Muhammad, ditutupi. Enggak, yang dimaksud bukan itu. Nipu. Hati-hati. Udah gampang Pak dihormati sama orang, kalau nipu itu wah, tanggung jawab sama Tuhan, tanggung jawab sama Allah. Hati-hati, takmir masjid, ngurus pondok, jam'iyah, semuanya tadi itu bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Jangan dianggap kalau kamu tadi itu disedot tangannya tadi itu masuk surga. Nggak gampang, belum tentu. Yang jujur dari hati, maka disitulah kamu semuanya akan menjadi orang istimewa nanti di hari kiamat. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, kata Allah. Di hari kiamat orang-orang yang jujur itu nanti kejujurannya akan betul-betul menghasilkan, akan nampak, akan manfaat nanti di hari kiamat. Percumalah kalau inti nipu-nipu. Tahu nggak termasuk bagian penipuan? Bagian penipuan itu pakaiannya pakaian orang soleh. Nih, pakai serban, tapi hatinya hati mafia. Hatinya hati setan. Yang diucapkan qala Rasulullah, tapi tujuannya adalah ngancam hartanya orang. Nah, hati-hati pun sampean jadi orang yang demikian. Yang pertama. Yang kedua, rajulun ba'a hurran. Musuh Allah nanti di hari kiamat, seseorang yang menjual orang yang merdeka.
Fa'akala thamanahu, maka dia memakan thamanahu, harganya atau duitnya. Kalau budak itu Pak bisa diperjualbelikan. Paham nih ya? Jadi orang yang dimiliki orang bisa diperjualbelikan. Kalau orang yang bukan budak tidak boleh diperjualbelikan. Terjadinya budak itu karena terjadi satu peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maka yang bahaya-bahaya kalau ditawan dibunuh, yang kecil-kecil nggak boleh dibunuh, yang lemah-lemah nggak boleh dibunuh, yang perempuan-perempuan nggak boleh dibunuh, tapi mereka menjadi milik, harta milik. Jadi seperti harta. Lah kalau harta tadi itu bisa dipakai, digunakan untuk bekerja, membantu di rumah, tapi harus disikapi dengan baik. Dikasih makanan yang layak, dikasih tempat tinggal yang layak, dikasih pakaian yang layak, dikasih pekerjaan yang tidak membahayakan. Bisa juga dikasihkan sama orang lain, bisa juga dijual, itu budak. Tapi kalau memang ada orang yang miskin, diambil, ditipu, kemudian dijual, itu bahaya, itu orang penipu besar itu. Di sekarang tidak ada perbudakan, tapi ada yang lebih jelek loh daripada perbudakan. Lebih jelek daripada perbudakan. Siapa dia? Mucikari Germo. Anaknya orang merdeka, anaknya orang-orang ditampung, ditipu, dijual sama orang untuk zina. Nanti dirinya yang nerima bayaran. Ini lebih jelek daripada perbuatannya orang ini. Menjual orang yang merdeka, dijadikan budak, diaku jadi budaknya dia, kemudian dimakan hasilnya. Mucikari Germo lebih jelek daripada itu, menjual anak-anak Islam yang merdeka, diperlakukan seperti budak, bahkan lebih daripada budak, untuk bekerja melampiaskan nafsunya orang-orang, dan dia makan daripada hasilnya. Hati-hati Germo-Germo, musuhnya Allah itu nanti dari kiamat. Islam katanya HAM, tahu HAM enggak? HAM itu yang mana? Dilarang itu, tidak boleh, itu hak asasi, jadi pelacur. Lah, kemudian kalau urusan perbudakan, tidak boleh, itu melanggar hak asasi. Lah, agak model ini. Karena itu pun percaya sama HAM, percaya sama kali Kanjeng Nabi Muhammad, nggih. Nggak usah percaya sama uteknya orang-orang itu, keliru semuanya. Islam itu tidak meniadakan perbudakan, tapi Islam itu ingin menghapus perbudakan dengan sukarela. Bukan berarti mempertahankan, menganjurkan perbudakan, enggak. Kalau agama lain itu ada Pak, perbudakan itu ono. Di kitab Bible itu ono perbudakan, siapa bilang enggak ada? Goro kabeh kalau mereka itu menyatakan kita tidak ada perbudakan. Goro kabeh. Yang menghapus perbudakan dengan sukarela itu hanya Islam. Kalau sampean ngelanggar sumpah, kafaroi apa? Di antaranya memerdekakan budak. Kalau sampean melanggar puasa, ngumpuli istri di siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, di antara kafarohnya adalah memerdekakan budak.
Kafaro itu merdekakan budak, apalagi ganjarannya gede kalau memerdekakan budak. Islam itu ingin menghapus perbudakan dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Hati wong Amerika, wong Eropa sok jadi pahlawan, dilarang itu perbudakan karena itu adalah hak asasi manusia. Delok ndek kitabmu itu penuh dengan ajaran perbudakan. Kitabnya kita adalah mengajarkan penghapusan perbudakan. Wes ya, hati-hati. Ini untuk menjawab fitnaan orang-orang Yahudi dan Nasara terhadap Islam. Di antaranya yang jadi korban ini siapa? Nabi Allah Yusuf ya. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Didol pak. Dapat ada di sumur itu ganteng arek didol. Dibilang ini budak saya tadi. Hati-hati. Yang ketiga, nah ini banyak ini. Warajulun istajara ajiran, ada seseorang yang menerima pegawai, pekerja, ajir itu pekerja. Udah dilaksanakan, udah dilakukan, fastaufa, maka dia minta bayarannya minhu dari itu rajul. Walam yuwafihi, dan dia tidak memenuhi bayarannya. Tukangkah, supirkah, pembantukah, dijanji akan digaji sekian, sudah dilaksanakan pekerjaan itu, minta dibayar separuh, dibayar seprapat, nggak dilunasi. Loh, ini orang musuh Allah nanti di hari kiamat. Kejem ini orang. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan, bayar orang yang bekerja kepada kamu sebelum keringatnya tadi itu kering. Ojo ditunda-tunda. Sampai kesel, sampai pegel, gak dibayar 3 bulan gitu. Hati-hati. Jadi jangan sampai ada meremehkan pegawai. Itu lihat Islam. Kamu jangan jadi bos itu bos yang kejam, yang sayang dengan pegawainya kamu. Kok pegawai? Binatang itu loh, wajib kita sayang. Likulli kabidin hariyin ajrun. Setiap ada jantung yang masih bergerak, walaupun itu binatang, kalau kita berbuat baik itu dapat pahala. Apa maning menungso? Gambarannya nanti ya orang yang dimusuhi oleh Allah, bos-bos yang dia tadi itu tidak rahmat sama pegawainya, malah nipu sama pegawainya. Hati-hati, bayaran lek wis wong itu kerja. Ada cerita 3 orang yang masuk gua itu. Sudah pernah diceritani belum? Ada 3 orang ini ceritanya tersesat, Pak. Tersesat di padang pasir. Lah padang pasir itu bingung di endi, tidak ada arahnya. Kalau sekarang enak, rambu-rambu lalu lintas ono. Ketemu di tengah jalan sama pegawai, sama polisi, sama itu bisa tanya di endi alamat iki. Lah kalau ada di tengah padang pasir, takon ambek sapa kon? Tersesat, akhirnya dia malam hari takut meneruskan perjalanannya, cari tempat untuk
istirahat. Nggak taunya ada gua di situ. Masuk. Ternyata yang tersesat ini bukan satu orang dok, orang lain juga ada. Komplit 3 orang. Waktu tengah-tengah istirahat, ada batu gede ngelundung dari atas. Persis nutup pintu gua, gak iso metu wis. Aduh. Ini didorong kekuatannya 3 orang, ndak ono bulldozer. Apa yang bisa menyelamatkan? Ya bantuan Allah. Akhirnya mereka berusaha mendapatkan bantuan Allah. Cara yang paling tepat adalah dengan tawassul. Tawassul itu paling cepat, Pak, untuk mendapatkan bantuan Allah. Ayo kita sekarang minta bantuan sama Allah. Dimulai dari Anda yang lebih tua misalnya. Saya dulu ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu punya orang tua, bapak dan ibu. Dan saya sediakan untuk makan malamnya bapak dan ibu itu adalah susunya kambing atau susunya unta. Dia punya kambing atau unta, salah satu. Jadi setiap makan malamnya dengan susu. Duduk wong sungi, sarapan sego, awan sego, bengi sego, sego tok ditandangi. Kalau di sana itu makannya itu 1 kali nasi siang dan malam, yang lainnya itu bisa susu, bisa yang lainnya itu. Tapi kon ndak, lontong rong tuwung ndak warak lek gak sego. Akhirnya satu saat, ya Allah, aku cari kayu, pekerjaannya itu cari kayu, kumpulkan kayu di hutan kemudian dijual, hasilnya untuk makan gitu loh. Satu saat cari kayu sampai malam gitu loh. Biasanya sore sudah sampai di rumah, nggak tahu ada udzur apa sampai malam. Sampai ada di rumah ternyata bapak dan ibuku sudah tidur. Aku punya anak kecil-kecil. Saya itu sudah sumpah janji. Saya tidak akan makan dan keluarga saya kapanpun kecuali setelah bapak dan ibuku kenyang. Malam itu malam yang sangat dingin. Oh, dinginnya Arab itu nemen, Pak. Di negeri Arab itu kalau dingin nemen, bukan sejuk. Ketika aku sampai ada di rumah, aku sudah peres susu, bapak dan ibuku lagi tidur. Aku bangunkan takut ganggu katanya. Tapi aku harus ngasih minum ini. Anak-anakku nangis, Pak, mau tidur, makan, minum, Pak, lapar. Sedangkan aku sudah janji tidak boleh keluargaku dan aku makan atau minum kecuali setelah orang tuaku kenyang. Saya nunggoi bapak dan ibu itu bangun sambil berdiri bawa susu tadi itu, dan anak-anakku merengek-rengek di bawah minta susu minum dulu tadi itu, saya nggak kasih. Saya bertahan sampai bapak dan ibuku bangun. Itu sampai subuh. Kainaan turu rupanya. Sudah tua-tua ini bapak dan ibunya. Baru setelah itu saya berikan itu susu untuk bapak dan ibuku, dan yang lainnya baru aku beri minum. Malam itu seluruh keluargaku dalam keadaan lapar. Mereka menangis karena minta makanan, dan waktu itu musim dingin. Saya pertahankan untuk demi bakti hormat kepada bapak dan ibuku. Ya Allah, kalau perbuatanku itu adalah Engkau ridhoi, aku mohon ya Allah, selamatkan kami dalam keadaan yang mencekam ini, bebaskan kami dari gua ini dalam keadaan selamat. Moro-moro goyang waktu itu, kerotak, ada celah.
yang asalnya gelap mulai terang, tapi tidak bisa keluar masih. Loh, ini harus ada tawasul yang kedua ini. Nah, karena itu kalau sampean berdoa kata tawasul jangan minta spontan, harus sering tawasul sampean sampai tuntas. Ojo minta spontan. Lah ya wis tak poco Yasin kok dak hasil moco sepisan lali ini pirang tahun kon Mas. Yang kedua, ayo sampean yang kedua tawasul. Nah, ini. Ya Allah, aku ini adalah bos besar, punya peternakan yang sangat gede, punya pekerjaan yang sangat besar, dan aku setiap saatnya membayar pegawai tidak pernah telat. Saat ada aku membayar, ada satu pegawaiku kok nggak hadir, wayai bayaran nggak teko, mungkin ada urusan, pergi keluar kota itu orang. Akhirnya duitnya dia saya sisihkan, tak simpen. Satu saat karena tidak datang-datang itu orang, duitnya orang ini dibelikan kambing satu perempuan, meteng pisan kambingnya. Akhirnya anak beranak kambing yang satu daripada duitnya pegawai yang dibelikan kambing ini bisa menjadi ribuan kambing. Dari kambing yang banyak itu dibelikan satu sapi yang hamil. Anak beranak jadi ribuan sapi, dibelikan onta. Anak beranak jadi ribuan onta. Cuma modalnya tadi duitnya siapa ini? Pegawai. Diputer sama ini. Sedangkan saya pekerjaannya semakin bangkrut sampai habis. Dapat sekian puluh tahun, si pegawai itu datang. Pak, ingat sama saya? Siapa kamu? Saya dulu pegawainya sampean. Loh, kamu? Ya apa kamu kok lama nggak datang sama dia? Hartanya ini, hewan ternak ini dipiara sama si bos tadi itu. Pak, inget enggak dulu saya belum dikasih bayaran loh sama sampean? Oh iya benar. Mana bayaran saya? Saya lagi butuh, Pak. Oh iya, ayo ikut sama aku. Dibawa ke kandang. Itu sapi-sapi, unta-unta, kambing-kambing semuanya itu punya kamu, kata dia. Jujur ya. Sampai hari apa kira-kira? Jujur. Pak, jangan ngenyek, Pak. Saya ini walaupun miskin jangan diginikan. Saya ini minta hak saya. Saya ini minta hak saya, jangan ngenyek begini. Sampai kan belum bayar. Saya tidak ngenyek, sumpah ikutekmu. Itu duit bayaran kamu saya belikan kambing, kemudian anak beranak jadi iki kabeh. Sumpah tekmu. Jogoro sampean. Anda wallahi. Oh iya, digowok kabeh. Tidak disisakan sama sekali. Digowok kabeh sak tampar-tampare tletonge tok ndak. Kemudian orang ini memohon kepada Allah, ya Allah, kalau perbuatanku itu engkau ridhoi ya Allah, maka selamatkan kami ya Allah daripada musibah ini ya Allah. Goyang maneng batunya tadi itu, tambah longgar, ambeane tambah seger, cuma masih belum bisa keluar. Yang ketiga suruh tawasul.
tawasul yang ketiga. Ya Allah, aku ini orang yang kaya. Bukan kaya aja, aku ini juga punya pekerjaan yang hebat. Saat itu aku ini masih pemuda. Ada sepupu saya di sana nih ya, yang cantik, yang aku senengi. Setiap aku goda, aku rayu, dia menolak. Dia perempuan yang solihah, dia perempuan yang baik. Satu saat ibunya sakit, pekerjaan macet, perlu biaya untuk adik-adiknya, usaha sudah tidak ada, buntu semuanya. Perempuan itu datang kepada aku, dan ini perempuan adalah yang paling aku cintai. Dia butuh duit untuk itu semuanya, maka aku sediakan. Nih duit, aku sediakan untuk kamu, jangan khawatir. Tapi syarat, pasrahkan diri kamu untuk aku. Kamu harus bisa melayani aku. Dia asalnya menolak, tetap bertahan. Tapi karena semakin kepepet, harus ada itu duit, maka dia pun siap memasrahkan dirinya. Maka ketika sudah pada puncaknya, tinggal aku naik kepada itu perempuan, dan sudah aku mau mengumpuli itu perempuan. Udah tidur, tinggal dikumpuli aja. Perempuan itu masih sempat mengingatkan, takutlah kamu sama Allah. Aku ini terpaksa sekarang. Aku datang minta bantuan bukan untuk berbuat dosa. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu mengambil cincinnya orang lain. Artinya, jangan kamu melakukan yang haram. Kenapa kok tidak kamu melakukan yang halal? Nasihat perempuan ini masuk dalam hati itu laki-laki. Padahal tinggal melaksanakan aja. Nggak gampang Pak orang sadar saat itu. Langsung orang itu menangis, astagfirullahaladzim. Dia pakai kembali pakaiannya, perempuan itu suruh pakai lagi pakaiannya. Itu duit, dan aku tambahi duit, penuhi hajat kamu. Terima kasih kamu mengingatkan aku kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang sudah mau ia lakukan, maksiat, perbuatan yang mau ia lakukan, dan itu sudah ada di depan mata. Karena Allah, karena takut kepada Allah. Ya Allah, kalau perbuatan itu adalah Engkau ridhoi, maka selamatkan aku ya Allah daripada musibah ini. Gerak lagi, itu bantu. Akhirnya mereka semuanya keluar daripada gua dalam keadaan selamat. Tuh lihat tadi itu bagaimana diantaranya amalan yang diterima oleh Allah apa? Orang yang memperlakukan pegawainya dengan jujur, dengan baik. Gak gampang Pak, gak gampang. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi musuh Allah nanti di hari kiamat, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.